Oke, saya Tegar Wicaksono dari kelompok 1. Kali ini saya bersama Bizikri. Dia ada Pujiano, seorang pemain game online. Benar tidak? Benar. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang beberapa hal tentang game online. Anda bersedia untuk menjawabnya? Insya Allah. Oke, pertanyaan pertama, sejak kapan pertama kali Anda bermain game online? Saya pertama kali bermain game online mungkin sekitar SD kelas 3. Dan itu game pertama yang saya mainkan merupakan game di warnet, yaitu kalau kalian mengenalnya namanya Losada. Oke, Losada. Bagus, game yang sangat bagus ya di masanya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah bermain game online berdampak positif atau negatif bagi remaja? Mengapa? Kalau itu mungkin tergantung orang. Kita bisa mengambil dari contoh-contoh yang lama, seperti ada orang yang bermain game online untuk menghilangkan rasa stres, itu mungkin bisa berdampak positif bagi dia. Tapi ada beberapa orang yang mengambil kayak bermain game online itu hanya untuk kesenangan dan akan meninggalkan waktu yang digunakan untuk belajar atau apapun, hingga bisa menjadi kecanduan. Itu bisa berdampak negatif bagi kita. Jadi menurut Anda bermain game online ada dampak positif dan negatifnya? Nah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa yang membuat seseorang menjadi kecanduan bermain game online? Menurut saya yang membuat orang kecanduan bermain game online itu ialah rasa ingin menangnya, dan ketika dia kalah dia akan ini mungkin waktunya saya untuk bangkit dan mencobanya sekali lagi. Ini pertanyaan terakhir, jika Anda diberi kesempatan untuk memberikan saran kepada masyarakat, apa yang mau Anda bicarakan untuk menggunakan game online? Yang mungkin untuk masyarakat, gunakanlah game online secara bijak. Bagi anak-anak tolong diawasi bagi orang tuanya, karena di dalam game online itu bisa terkandung konten-konten pornografi, konten-konten yang tidak diinginkan yang bisa membuat anak-anak kecanduan dan merusak mental atau kualitas cara belajar dan otaknya. Oke, terima kasih untuk Ziko sudah menghadiri interview hari ini, Dan terima kasih. Oke, kali ini kita bersama narasumber kedua, yaitu Tengku Zaki Anugraha. Apa kabar Tengku? Baik-baik aja, baik-baik saja. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal tentang game online. Oke, lalu Pertanyaan pertama, sejak kapan Anda mulai bermain game online? ditanya sejak kapan ya? Saya bermain game online itu sejak pertama kali saya dapatkan HP, yaitu di kelas 1 SMA. Saya sangat bersyukur dapat HP tersebut, dan langsung saya download satu game yang paling saya sukai, yaitu Genshin Impact. Saya main game online, ya mungkin karena game itu saya ketagihan main game online, lalu saya ikut lagi game-game online yang lainnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah bermain game online berdampak positif atau negatif bagi remaja? Sebenarnya kedua-duanya sangat berdampak, kecuali kalau kalian ketagihan, tentu saja itu berdampak negatif. Tapi sebenarnya game online itu ada dampak positifnya, kayak bermain dengan teman, berkomunikasi dengan yang lain, melatih kekompakan bersama tim dan lain-lain. Kita tahu dah seperti apa game online. Bagi saya game online itu dampaknya positif jika kalian bermain dengan apa namanya ya, dan dengan tidak bermain berlebihan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda atau orang terdekat pernah merasa kesulitan untuk berhenti bermain game online? Jujur ya, saya sendiri karena ketagihan bermain game online, ya saya ketagihan bermain sampai malam, dari pagi sampai malam, sampai saya lupa dengan tugas saya saat SMA. Nilai saya bahkan turun waktu itu, dan saya pun berinisiatif untuk mengganti HP saya
dan HP saya rusak di waktu yang tepat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa yang membuat seseorang menjadi kecanduan bermain game online? Itu sebenarnya simpel. Seperti yang narasumber pertama tadi itu rasa ingin menang dan rasa ingin mendapatkan sesuatu di dalam game gacha. Ya. Hanya itu saja sih. Rasa ingin menang itu yang sangat berlebihan membuat mereka kecanduan bermain game. Dan di dalam game gacha mereka ingin mendapatkan karakter ini dengan cara grinding 1 sampai 5 hari gitu. Bagi saya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mencegah seseorang menjadi kecanduan game online? Mencegahnya mungkin membawa mereka keluar dari dunia game mereka, kayak ajak mereka nongkrong mungkin, bantu mereka untuk bersosialisasi mungkin, dan banyak hal lainnya. Tapi itulah salah satu contoh yang bisa saya berikan, mengajak mereka keluar rumah, tidak bermain game. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa Anda katakan kepada masyarakat tentang cara bijak menggunakan game online? Cara bijaknya ya, itu simpel. Seperti kalian mengadakan game acara pertandingan e-sport kayak MPL mini gitu atau MPL daerah, game lainnya kayak Valorant, adakan turnamennya, dan itu bisa membuat mereka berlatih untuk bermain game untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk kecanduannya. Oke, segitu saja. Terima kasih untuk narasumber kedua. Sama-sama. Oke, kali ini saya dengan narasumber ketiga, yaitu tipe ADA, seseorang yang kurang bermain game online. Benar? Benar. Oke, saya akan bertanya-tanya tentang beberapa hal tentang game online. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang game online? Kalau menurut saya pribadi sebagai orang yang tidak bermain game, game online itu biasanya dilakukan sama orang-orang yang kesepian, mengisi waktu luang gitu. Jadi menurut saya bermanfaat. Menurut Anda, orang yang bermain game online itu adalah orang kesepian? Yes. Anda tidak takut untuk diserang para orang yang bermain game online? Tidak, karena biasanya orang yang mengisi waktu luangnya dengan bermain game itu merelaksasikan pikirannya. Jadi kebanyakan orang merelaksasikan pikiran itu kebanyakan orang yang capek di real life. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Anda, apakah dampak positif atau negatif dari bermain game online tersebut? Kalau dampak positifnya yaitu bisa mengurangi beban kita, terus bisa menyibukkan diri kita kepada hal yang mungkin tidak terlalu negatif gitu ya. Kayak banyak orang yang merokok, narkoba, LC dan segala macam gitu kan. Kalau yang negatifnya mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar. Jadi itu berdampak kepada penglihatan, cara kerja otak dan kesehatan badan. Pertanyaan terakhir, pernahkah Anda mendengar tentang kecanduan game online? Apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Kalau pernah dengar pernah. Pendapat saya terhadap itu sedih sih, karena yang namanya game online itu online gitu, nggak real life. Sedangkan kita ada kehidupan di dunia nyata yang harus dihadapi gitu. Jadi untuk kecanduan itu sangat disayangkan. Jadi untuk kedepannya mungkin para pemain game di luar sana mungkin bisa membatasi waktunya dan menjaga dirinya sendiri untuk bisa manage time-nya untuk bermain, melakukan hal yang harus dilakukan. Dan untuk teman-teman yang saya mention tadi, semoga kedepannya bisa memanfaatkan waktunya lebih bijak dan lebih aman. Oke,
Oke, terima kasih banyak Diva Adea telah menjadi narasumber kami. Hai guys, itu adalah beberapa hasil interview kami dengan beberapa responden. Saya di sini, Rizky Nanda, akan memberikan edukasi mengenai bahaya game online kepada teman-teman. So, let's check it out. Ada beberapa dampak negatif dari game online. Pertama yaitu kecanduan. Kecanduan sendiri memiliki dampak yaitu bisa menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan sosial, dan masalah kesehatan mental seperti depression dan kecemasan. Dampak negatif kedua yaitu kesehatan fisik. Contohnya sendiri seperti duduk terlalu lama di depan layar komputer ataupun gadget dapat menyebabkan obesitas, gangguan postur tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Bermain game hingga larut malam dapat menyebabkan gangguan pola tidur yang sehat, yang mengakibatkan kelelahan dan menurunkan daya tahan tubuh. Dampak negatif ketiga yaitu di bagian kesehatan mental. Itu mengakibatkan stres dan kecemasan. Selain itu, dapat juga menyebabkan isolasi sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game dapat mengurangi kita melakukan interaksi sosial di dunia nyata, mengarah pada perasaan kesepian dan isolasi. Selain itu, ada salah satu dampak negatif, yaitu pengaruh konten negatif. Contohnya sendiri seperti kekerasan. Beberapa game online mengandung konten kekerasan yang dapat mempengaruhi perilaku agresif pada pemainnya. Selain itu, ada juga perilaku tidak etis. Adanya seperti unsur penjudian dan pembelian dalam aplikasi dapat mempengaruhi etika keuangan dan perilaku konsumtif. Nah, baiklah. Pada kali ini, saya akan memberikan tips untuk menghindari bahaya bermain game online. 1. Buat jadwal bermain. Yang artinya, batasi waktu bermain game agar tidak ganggu aktivitas sehari-hari lainnya, seperti belajar, berolahraga, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 2. Pilih game yang sesuai. Yang berarti, pilih game sesuai dengan usia dan hindari game yang mengandung konten kekerasan ataupun tidak pantas. 3. Libatkan keluarga. Bermain game bersama keluarga ataupun teman dapat meningkatkan interaksi sosial dan mencegah isolasi. 4. Istirahat secara teratur. Pastikan ada waktu istirahat yang cukup selama bermain untuk menghindari kelelahan dan masalah-masalah kesehatan lain. 5. Pantau konten dan aktivitas. Bagi orang tua, penting untuk memantau jenis game yang dimainkan dan aktivitas online oleh anak-anak yang memainkan game tersebut. Baiklah, kesimpulan dari edukasi ini adalah itu, game online dapat memberikan hiburan dan manfaat-manfaat tertentu. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola dampak negatifnya. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan manfaat game online sambil meminimalkan resiko. Edukasi dan pengawasan yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental para pemain game online. Baiklah, sekian edukasi dari saya. Saya harap video edukasi ini dapat memberi manfaat yang sangat baik kepada teman-teman yang mengalami kecanduan terhadap game online. Saya Rizky Nanda bersama anggota kelompok saya, Tegar Wicaksono dan Widka Alvanisha. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.